Jadi kita punya beberapa seri of training, Pak. Ini juga baru kita adakan karena kita baru transisi. Kalau sebelumnya kan memang tugas kita hanya pengawasan. Kita beruntung karena keputusan manajemen di tahun 2022 waktu itu adalah mayoritas kita merekrut yang sudah expert, yang sudah memang tugas kesehariannya melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi kita tidak terlalu sulit di awal-awal. Problemnya kan bukan hanya di soal pipanisasi, tapi kesadaran publik Masyarakat juga. menggunakan, Dia merasa bahwa ini sesuatu yang memang gratis. Dan seringkali mereka parameternya dilihat secara fisik, Pak. Tidak berbau, kemudian bening. Betul. Nah, prosesnya seperti apa, Pak? Tentu kita nggak bekerja sendiri nih, Pak. Kita bekerja bersama dengan stakeholders kita, terutama dari Pemprov, Dinas Sumber Daya Air, dan juga dari pemerintah pusat yang membidangi masalah air dan kesehatan, Pak. Pemirsa, Jak Forum kembali hadir menyapa Anda. Saya Tian Bakir akan menemani Anda, dan untuk episode kali ini membahas tentang komitmen Pamjaya untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Telah hadir di studio Bapak Teddy Jiwantara Sitepu, Direktur Umum Pamjaya. Apa kabar, Pak Teddy? Baik, terima kasih, Pak. Ya, ini walaupun agak terlambat, tapi saya ingin mengucapkan selamat kepada Pamjaya setelah 25 tahun swastanisasi, kemudian sekarang Rebound dikelola penuh, Pak, ya, oleh 100% oleh Pamjaya. 100% oleh Pamjaya. Nah, ini kan tentu, Pak, secara sumber daya manusia ini merupakan satu tantangan, ya, mengingat tanggung jawabnya juga sangat berat. Mungkin dibandingkan dengan PAM di wilayah lain, mungkin secara populasi paling padat, ya, paling besar di Jakarta. Nah, terkait dengan STM, Pak, bagaimana, Pak, mempersiapkannya ketika transisi dari swasta ke Pamjaya 100%. Apakah ada proses PHK atau memang semuanya beralih? Boleh diceritakan, Pak? Jadi saat transisi di tahun 2022 menuju 2023, kita punya program yang namanya program transisi dan transformasi. Di situ kita melakukan proses due diligence terhadap mitra swasta kita di Palija dan Etra. Termasuk aspeknya adalah aspek SDM. Berapa sih mereka yang ada SDM-nya, strukturnya apa saja, tugasnya apa saja. Kemudian kita petakan dengan yang di Pamjaya. Nah, ternyata memang kita banyak sekali gap yang kurang, Pak, saat itu. Di sektor produksinya, di transmisi, distribusi, termasuk pelayanan. Gap yang dimiliki oleh Pamjaya? Ya, artinya yang dimiliki Pamjaya saat itu kurang lebih 400 orang SDM, Pak. Oh, kalau existing hanya menggunakan itu, betul, pasti masih tidak mungkin, ya, Pak. Betul. Nah, akhirnya saat itu Pak Dirut kita, Pak Arief Nasruddin, memutuskan bagaimana supaya tidak terjadi goncangan atau gangguan dalam proses pelayanan masyarakat. Maka diputuskan oleh Pak Dirut untuk kita melakukan rehire terhadap karyawan dari mitra swasta. Rehire artinya selesai dulu dengan... Selesai dulu. Jadi karyawan yang dari mitra swasta diselesaikan hak-hak dan kewajibannya di mitra swasta secara hubungan industrialnya. Jadi hak mereka semua dipenuhi oleh mitra swasta. Kemudian kita rekrut kembali, gitu. Tentu dengan syarat-syarat yang juga berlaku di kita. Kita lakukan tes ulang, wawancara dan seterusnya. Kemudian kita hire kembali, kita pekerjakan kembali di Pamjaya. Pada saat itu Pamjaya punya berapa karyawan, Pak? Sebelum kemudian men-take over seluruh tanggung jawab? Kurang lebih 400 saat itu, Pak. Ya. Kemudian setelah take over menjadi berapa, Pak? Kita sekarang menjadi 1.590, 1.600 lah untuk genapnya. Luar biasa, ya. Nah, itu perlu berapa bulan, Pak? Atau berapa lama nih untuk proses transisi? Seluruhnya, Pak, ya. Jadi kita mulai offering saat itu, seingat saya di bulan-bulan Desember 2022. Kemudian di Februari itu sudah beralih semua, Pak. Wah, cepat, kurang lebih 3 bulan harus selesai pekerjaannya. Oh, cepat sekali betul. Untuk sebuah pekerjaan dan untuk sebuah peralihan yang sedemikian besar, ya, Pak. Betul. Oke. Nah, terkait dengan soal standarisasi, Pak. Ya. Seperti apa Anda memimpin proses ini, dan standarisasi seperti apa yang memang diharapkan untuk bisa melayani sesuai dengan target 100% itu? Ya. Untuk karyawan tentu kita membutuhkan set kompetensi yang sesuai, ya, kepada jenis masing-masing bidang tugasnya, di produksikah, di pelayanan maupun di supportnya.
Tapi ada ketiga kriteria paling tidak, Pak. Yang satu dia punya skill teknis sesuai bidang tugasnya yang memadai dan itu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi biasanya, Pak. Jadi ada sertifikasi standar kalau di dunia air itu untuk bisa disebut secara skill punya kompetensinya. Kemudian yang kedua, dia punya skill human interaction yang baik, Pak. Karena kita mayoritas hubungan kerja kita dengan manusia, dengan pelanggan. Sehingga dan memang tim ya Pak ya? Memang tim, sehingga dia harus punya kualitas komunikasi yang baik. Dan yang ketiga leadership, Pak. Jadi ketika dia punya leadership yang baik, dia bisa menjalankan tugasnya. Kadang-kadang mereka walaupun bukan pejabat tinggi di PAM, tapi harus terjun ke masyarakat. Harus terjun ke tingkat kelurahan RT RW untuk memimpin pemasangan pipa, untuk melakukan penyambungan langsung. Tentu berinteraksi dengan stakeholders yang ada di lapangan. Itu tentu butuh leadership yang baik, gitu, Pak. Ya, butuh leadership dan karena karakternya kan B2C ya Pak ya? Betul. Bisnis to customer. Iya. Nah, proses pelatihannya seperti apa Pak? Khususnya untuk frontliner ya Pak ya? Karena itu akan menentukan muka atau wajah dari sebuah institusi. Betul, ya. Jadi kita punya beberapa seri of training, Pak. Ini juga baru kita adakan karena kita baru transisi. Kalau sebelumnya kan memang tugas kita hanya pengawasan. Ya, di beberapa perusahaan perlu bertahun-tahun loh Pak untuk transisi ini. Nah, jadi kita beruntung karena keputusan manajemen di tahun 2022 waktu itu adalah mayoritas kita merekrut yang sudah expert, yang sudah memang tugas kesehariannya melakukan tugas-tugas tersebut, jadi kita tidak terlalu sulit di awal-awal. Untuk mencari sumber daya manusia. Betul, jadi memang yang tadinya tugasnya melayani di mitra swasta, di kita pun melayani juga tugasnya. Yang tadinya diproduksi di mitra swasta, di kita pun melakukan tugas produksi. Nah, kedepannya kita membangun, kita harus men-training mereka lebih baik lagi kan Pak. Nah, maka kita sekarang membangun dan sudah diresmikan oleh Pak PJ Gubernur, diwakili Pak Sekda waktu itu, Corporate Learning Center kita Pak. Jadi di Buaran, saat ini di fasilitas Buaran. Baru Pak ya? Baru Pak. Kita bangun Corporate Learning Center, di mana nanti itu terintegrasi dengan instalasi air minum kita, yang merupakan fasilitas terbesar di ASEAN Pak. Buaran ya? Buaran. Itu ada Buaran 1, Buaran 2, Buaran 3. In total kurang lebih 9.000 liter per detik air kita produksi di sana. Nah disitulah nanti talent-talent itu kita training dan kita kembangkan. Ya, itu untuk skill development ya Pak ya? Betul. Dan itu ada apa gradual, secara bertahap ada? Betul Pak, jadi kita yang, PR kita kan memang ada dua. Satu terhadap karyawan yang saat ini sudah bekerja, which is mereka sudah punya pengalaman panjang di dunia air, di berbagai bidang tugasnya. Namun dulu tentu sentuhannya beda Pak, karena masih dikelola dengan mitra swasta, pun waktu itu Pam Jaya masih sebagai pengawasan saja. Tentu skill set yang dibutuhkan beda nih Pak. Betul. Nah, kemudian PR yang kedua adalah rekrutmen baru, anak-anak muda, generasi-generasi milenial dan generasi-generasi Z yang sekarang kita rekrut baru ini kan juga butuh segera dikenalkan dengan dunia air dan pelayanannya gitu. Jadi dua PR itu yang kita lakukan lewat Corporate Learning Center kita. Ya. Nah Pak, terkait dengan eksternal, bagaimana upaya Pam Jaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penggunaan air bersih, air perpipaan gitu. Karena sebagaimana kita ketahui, problemnya kan bukan hanya di soal pipanisasi, tapi kesadaran publik juga. Dia merasa bahwa ini sesuatu yang memang gratis. Dan seringkali mereka parameternya dilihat secara fisik, Pak. Tidak berbau, kemudian bening. Betul. Nah, prosesnya seperti apa, Pak? Tentu kita nggak bekerja sendiri nih, Pak. Kita bekerja bersama dengan stakeholders kita, terutama dari Pemprov, Dinas Sumber Daya Air, dan juga dari pemerintah pusat yang membidangi masalah air dan kesehatan, Pak. Jadi memang di beberapa daerah di DKI tentunya kualitas air semakin menurun, kualitas air tanah maksud saya semakin menurun, belum lagi memang dampak dari pengambilan air tanah yang berlebihan itu akan menyebabkan land subsidence, dan itu memang ancamannya akan turunnya permukaan tanah dan banjir. Nah, itu yang kita sosialisasikan bekerja sama dengan media massa gitu ya. Kita selalu melakukan gathering juga dengan jurnalis untuk menyiarkan ini. Kita juga melakukan campaign dan sosialisasi di regional-regional kita, Pak. Melalui kantor-kantor kita juga menjelaskan secara rutin terhadap itu, dan juga melalui campaign di media sosial gitu ya. Tentu tadi kita nggak bisa sendiri, Pak, karena kami sebenarnya tugasnya kan melayani air minum perpipaan khususnya terkait dengan kesadaran
penggunaan air tanah, larangan penggunaan air tanah tentu perlu dukungan stakeholders semua lini Pak, termasuk dari NGO maupun dari jurnalis. Nah kalau seandainya tingkatnya di klaster kelurahan gitu, apakah melibatkan puskesmas atau Ya. tenaga medis di tingkat lokal? Ada Pak, kerjasama kita dengan pemerintahan setempat ya, baik di kelurahan maupun di tingkat RT RW. Kecamatan sampai ke RT Iya, RW ya Pak ya? ada sesi-sesi kita antara dari kantor regional kita dengan Bapak dan Ibu kita di wilayah masing-masing. Gitu. Nah kalau untuk Pamjaya ini siapa Pak yang punya tugas ini? Apakah ada divisi khusus, misalnya divisi humas atau markom, Ya, sebenarnya atau memang dibebankan kepada tenaga lapangan Pak? sebenarnya kalau bidang tugasnya bisa dari dua sisi Pak. Dari sisi regionalnya, daerahnya memang tugasnya ada di Direktur Pelayanan, Pak Sahrul ya, sebagai Direktur Pelayanan yang membawahi kantor-kantor regional dan kantor-kantor area bisnis. Namun kita juga ada divisi Corporate Communication yang juga membawahi fungsi untuk menjalankan CSR ataupun peran-peran komunikasinya. Jadi dikeroyok dua lah Pak, dari dua sisi. Secara regional wilayah ada Direktur Pelayanan, tapi secara substansinya ada dari Jadi semua harus dibekali product knowledge dan cara untuk menyampaikan ke publik, termasuk customer service ya Pak. Karena sekarang kan sudah ada call center Pak ya. Betul Pak, 1.500-223 itu. Nah itu 24 jam. 24 jam Pak. Nah hal-hal yang sifatnya terkait dengan soal kualitas mungkin juga ada yang ditanyakan juga Pak ya. Betul. Ya. Umumnya sih memang di call center itu keluhannya dua Pak ya, yang terkait dengan layanan Saya air. menduga salah satunya tekanan ya Pak ya. Dan tekanan. Nah, gitu. iya, iya. Apalagi Pak selain tekanan Pak? Biasanya ada terkait dengan kerusakan jaringan atau mereka melaporkan ada kebocoran di daerahnya gitu juga termasuk sebenarnya ada yang masuk lewat call center kita. Dan itu sebetulnya peran serta yang memang diharapkan sekali Pak ya? Betul. Report atau laporan tentang adanya gangguan itu. Ya. Nah bagaimana Pak kalau terkait dengan bulan Ramadan ini? Apa yang paling banyak disampaikan Pak di call center? Utamanya dua itu tadi Pak, jadi soal tekanan, volume, beberapa mungkin nanti klarifikasi soal tagihan, soal layanan dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kondisi kita saat ini dari sisi teknis Pak, kebutuhan air di Jakarta ini memang perlu kita supply lebih banyak Pak. Ya, kalau mungkin kita ibaratkan kebutuhan air di Jakarta ini, pasokan yang kita bisa mampu berikan sekarang adalah 20.000 LPS. 20.000 liter per detik Pak. Itu setara dengan 2 volume Situ Gintung Pak. Danau yang dekat Jakarta yang pernah tumpah waktu itu ya. Itu itu kemampuan kita. Padahal Jakarta butuh 3 kali Situ Gintung. Pak Teddy, kita akan lanjutkan Pak perbincangan menarik ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, JAK Forum akan kembali setelah pariwara berikut ini.